Teman-teman sekalian, di Go Mindful Talk kembali lagi bersama saya dengan Somanera Bisarano. Dan pada malam ini, saya sudah bersama dengan Bu Cleo Yusaini. Ini salah satu seorang psikolog dan juga salah satu yang berperan banyak tentang psikologi di Universitas Brawijaya. Malam ini kita akan diskusi terkait dengan mimetic desire dan Bu Cleo nanti akan bisa menjadi teman diskusi pada malam hari ini. Gimana nih? Kabarnya oke ya? Ya, oke. Sama Ya. Nira bagaimana? Ya, oke lah. Oke. Tapi saya baru kali ini sama Bu Cleo sampai bisa live bareng ya. Hmm. Mungkin yang pertama, Bu Cleo, ini topik menarik bagi saya. Ini adalah mimetic desire. Ini adalah istilah baru sih sebenarnya. Meskipun saya pernah dengar dari Bu Cleo. Tapi mungkin Bu Cleo bisa jelaskan dari setiap dari setiap katanya ya. Mimetic dan desire. Tapi yang pertama mungkin saya mau tahu, secara fundamental desire itu apa? Supaya teman-teman juga mengerti yang di sana. Ya, kalau kita bicara soal mimetic desire ya, memang kita coba untuk breakdown dulu ya teman-teman dan sama Nera, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan desire atau kalau sederhananya kan keinginan. Ya. Dalam kehidupan ini kan, kehidupan sehari-hari kita ini yang namanya keinginan itu datang dan pergi silih berganti ya. Mulai dari ingin sarapan apa hari ini, ingin kemudian nonton film apa, lalu kemudian ingin pergi kemana, liburan kemana, sampai kemudian keinginan-keinginan yang menyangkut keputusan yang kita anggap penting dalam kehidupan. Mulai pengen kuliah di mana, kerja di mana, pacaran sama siapa, menikah dengan siapa, dan seterusnya. Jadi banyak di dalam kehidupan ini termasuk keputusan yang apakah ingin misalnya menggunakan handphone merek iPhone 15 atau Samsung 23 gitu ya. Itu kan keinginan. Nah, setiap harinya yang namanya keinginan ini terus-menerus datang silih berganti gitu. Ya. Tapi ada sesuatu yang unik gitu, yang menarik ketika kita berbicara mengenai keinginan gitu ya, bahwa kebanyakan orang itu merasa bahwa apa yang dia inginkan di dalam kehidupan, baik hal yang sifatnya sehari-hari maupun keputusan penting dalam kehidupannya dia, itu adalah sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa saya misalnya memilih kuliah di suatu jurusan tertentu itu karena ya saya kepengennya kuliah di sana. Seperti itu. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Biasanya seseorang itu memutuskan untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu, tindakannya terlebih dahulu, baru kemudian reasons atau alasannya itu baru muncul belakangan gitu, agar terlihat rasional. Nah, ada seorang tokoh gitu ya, Ya. seorang filsuf, René Girard, dia adalah filsuf Prancis abad ke-20 yang mengemukakan konsep yang namanya, sesuai topik kita malam hari ini, yaitu mimetic desire gitu. Bahwa yang disebut sebagai keinginan itu adalah diimitasi dari orang lain. Jadi bukan dari diri sendiri. Imitasi dalam konteks seperti apa ya? Diimitasi itu artinya kita bisa jadi memiliki keinginan, tadi contoh sederhananya kita memilih produk handphone terbaru gitu ya, itu bukan karena saya memang betul-betul tahu spek dari handphone tersebut, bukan karena betul-betul tahu bahwa saya memang suka dan benar-benar cocok dengan produk tersebut, tapi simply karena kita ngelihat orang lain menggunakan handphone tersebut dan kita pengen untuk ikut menggunakan karena kita melihat bahwa orang yang menggunakan itu menyenangkan sekali untuk kemudian memiliki hal tersebut gitu. Oke. Tapi Bu Cleo, mungkin kita balik sedikit. Itu emang ada ya yang dalam keseharian ataupun hal-hal yang mungkin sangat penting begitu ya, sampai seperti dari jurusan dan sebagainya. Emang ada yang bukan desire ya? Kalau Bu Cleo dari tadi ngomong desire, emang ada sesuatu yang bukan desire? Mungkin Bu Cleo bisa kasih batasan bedanya apa sih desire dengan yang bukan desire? Desire itu kalau di dalam prinsip dasar dari emosi gitu ya, ada yang disebut sebagai emosi dasar pada manusia dan kita ini share juga dengan makhluk lain sampai pada reptil dan juga mamalia. Desire itu merupakan salah satu emosi dasar yang nama lainnya itu adalah seeking atau terus mencari. Dan di dalam sistem yang kita terus mencari ini, kita terus berharap, kemudian ini juga yang memotivasi kita untuk kemudian mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan ini tuh sifatnya sangat innate, sangat bawaan, sehingga kalau tadi sama Nera bertanya ya, apakah ada yang tidak keinginan? Ya tidak ada. Jadi semua hal itu ya sumber utamanya salah satunya ya dari keinginan, karena itu adalah emosi dasar yang bahkan untuk kemudian membuat kita mau untuk
melakukan sesuatu pun harus didasari dari keinginan terlebih dahulu gitu. Oke. Jadi buku lu ada sebutkan sampai orang itu mencari reason atau alasannya. Seakan-akan apa yang dilakukan itu sebenarnya valid gitu loh. Itu gimana buku lu bisa kasih contoh nggak terkait dengan hal itu? Iya, setiap orang itu ada kecenderungan yang secara alamiah itu dia pengen dirinya itu unik gitu ya. Dia Hmm, terlihat unik dan kemudian berbeda dari orang lain. ya. Sehingga ketika kemudian dia, dihadapkan pada realita bahwa sebenarnya keputusan yang dia ambil, perilaku yang kemudian dia tampilkan itu sebenarnya adalah meniru dari orang lain, baik secara dia sadar maupun tidak, itu ada rasa ketidakterimaan gitu. Karena dia merasa bahwa itu sudah dilakukan dengan melalui berbagai macam proses pengambilan keputusan yang logis dan rasional, Seakan-akan gitu. logis ya, seakan-akan logis. Seakan-akan logis, seakan-akan rasional, karena orang paling tidak suka ketika dikatakan bahwa dia itu emosional. Di Hmm, sepanjang kehidupan kita kan pembelajaran yang diterima kemudian jadi orang itu harus yang rasional gitu ya, jangan terbawa emosi. Sehingga kemudian ya bagaimana caranya untuk menjadi rasional adalah dengan sebetulnya ya setelah kita melakukan atau memutuskan sesuatu, baru kemudian kita dalam tanda kutip kita rasional-rasionalkan. apa itu sama istilahnya dengan bertindak dulu baru berpikir? Bertindak dulu baru baru berpikir. Iya, Gitu ya iya, istilahnya ya, pada umumnya gitu ya. betul. Tapi idealnya gimana? Harusnya gimana, Bu? Ya kalau kita berbicara mengenai, proses yang mana otak kita bekerja gitu ya, otak kita kan kita ini sebetulnya adalah emotional machine that thinks gitu. Jadi Mmm, kita ini mesin emosional yang kebetulan bisa berpikir gitu loh. kebetulan. Iya, sekarang tinggal persoalannya bagaimana caranya kita melatih diri kita untuk meminimalkan kontribusi emosi Ya, di dalam kemudian kita bisa mengoptimalkan cara kita untuk mengambil keputusan dan seterusnya itu tadi ya, sehingga kemudian tindakan yang kita ambil itu lebih tidak impulsif. Tapi apakah bisa sepenuhnya tidak sepenuhnya lepas dari emosional termasuk lepas dari desire? Ya tidak bisa. Karena itu sudah, itu hardware ya dari otak kita sudah bawaannya adalah memang salah satu emosi yang membuat kita bertahan hidup itu adalah seeking gitu, adalah mmm. dengan memiliki desire. Tapi Bu Cleo mungkin bisa sebutkan juga kali kalau nafsu keinginan itu bisa less, bisa more juga ya. Iya, Itu apa? betul. Penjelasannya gimana, Bu? Iya, itu, bisa dilihat sebagai spektrum ya sama Nera dan Mmm, teman-teman ya. Jadi kayak ada orang yang memang sebenarnya bukan desire-nya less atau more, tapi desire-nya itu less mimetic. Jadi tidak terlalu kemudian simply meng-copy paste dari keinginan orang lain. Ada kemudian pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan meskipun munculnya kemudian, tapi ada yang semata-mata ya karena ikut arus misalnya, ada yang semata-mata karena rasa takut kalau misalnya dia ketinggalan, ada yang semata-mata dan ini akar sebetulnya dari mimetic desire, orang itu ada sesuatu yang rasanya kosong gitu loh di dalam dirinya yang butuh untuk diisi. Dan dengan orang kemudian meniru keinginan dari orang lain, ada asumsi bahwa, "Wah, yang kosong dari diri saya ini bisa kemudian terisi sehingga saya menjadi lengkap." mmm, Karena dia kalau secara sederhananya ya orang itu tidak pernah tahu sebetulnya apa yang dia inginkan, ya. Sebetulnya nggak pernah tahu. nggak pernah tahu. Dan sebetulnya kalau desire itu ada batasnya nggak sih? Nggak ada batasnya ya? Kita penuhi, dia akan terus-menerus begitu lagi ya, Bu, ya? Ya sifat dasar dari pemenuhan keinginan seperti itu ya. Jadi kesenangan yang timbul itu hanya sesaat saja, tapi kemudian akan muncul keinginan berikutnya. Bahkan pada saat keinginan yang pertama belum terpenuhi pun bisa jadi checklist keinginan berikutnya itu sudah waitlist gitu ya. Ini Mmm, kelihatan sekali dalam perilaku misalnya kayak compulsive buying, berbelanja gitu. ya, Pada saat kita klik, terutama yang dengan menggunakan secara online, gitu ya, pada saat sudah klik pesan satu barang dan barangnya belum dikirim, baru order aja, baru pay, itu saja sudah langsung klik page yang lain gitu, untuk mmm, mencari lagi berikutnya, oke, gitu. Jadi bukan it's not about fulfillment of desire-nya gitu sama Nera, ya, oke. bukan masalah terpenuhinya keinginan tersebut, gitu. Karena yang namanya keinginan itu ya pasti belum terpenuhi. Nah itu yang justru malah yang dicari terus-menerus gitu loh. Oke.
Oke Bu, tadi kita udah ngomong tentang desire. Mungkin kita balik lagi ke Bu Cleo, tadi ada singgung salah satu filsuf ya, dia menyebutkan tentang mimetic desire. Itu boleh dijelaskan nggak singkat terkait dengan mimetic itu apa istilahnya? Iya, mimetik itu kan sederhananya adalah, ini yang imitasi, copy paste gitu ya. Dan tadi kita udah sempat membahas bahwa yang namanya keinginan kita itu sesungguhnya ya bukan dari diri kita sendiri, tapi kita itu mengimitasi dari keinginan orang lain. Kalau digambarkan bentuknya seperti segitiga gitu Segitiga, ya, oke. yang di sebelah sini adalah kita, diri kita, lalu kemudian yang sini yang bagian atas ini anggap saja sebagai object of desire yang di atas ini, Ya. apapun yang kemudian menjadi objek dari keinginan kita, dan yang di sebelah kanan itu adalah mediator atau orang lain yang kemudian menjadi akhir atau sumber dari keinginan kita, Hmm, gitu. oke. Jadi bentuknya segitiga seperti ini gitu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai kenapa kok kita menginginkan suatu objek tertentu, itu sekali lagi bukan karena kita paham betul keinginan kita atau kita pelajari betul spek dari objek tersebut gitu ya. Tapi simply karena kita ngelihat orang lain kok juga memiliki keinginan untuk mendapatkan objek tersebut gitu. Sehingga kemudian membangkitkan yang namanya mimetic Hmm, desire gitu. Jadi hal yang tadinya kita kepikiran saja tidak, apalagi ingin gitu ya, tahu aja enggak, tapi karena melihat orang lain mendapatkan hal tersebut, ini kita, menjadi ikut kepingin juga. Dan ini juga ternyata secara saintifik sama Nera itu tidak hanya ditemukan pada manusia, ya, tapi penelitian yang dilakukan sampai pada level tikus ini juga menemukan bahwa tikus pun memiliki mimetic desire gitu ya. ya, Jadi pada saat, tikus ini ditempatkan di dalam ruangan terpisah, beberapa tikus gitu dan masing-masing tikus ini diberikan makanan, mereka tidak problem gitu loh dengan makanan mereka. Tapi begitu sekatnya dibuka dan mereka melihat ada tikus lain yang kemudian makanannya kok berbeda, jadi timbul masalah ya. gitu. Bisa saling rebut ya. Bisa Dia saling mau rebut merebut. yang ini mau rebut yang sana ya. Iya, betul, gitu. Iya, Jadi, problem terjadi ketika kemudian antara self, diri kita, lalu kemudian, agen dari yang tadi yang disebut sebagai mediator, mediator. berarti yang kemudian menimbulkan mimetic desire ini, semakin kemudian jarak antara kita dengan mediator ini semakin sempit, itu akan timbul beragam problem, mulai dari rasa iri, terus kemudian persaingan gitu ya, lalu kemudian sampai kemudian berbagai macam mekanisme seperti kekerasan, lalu kemudian ada kambing hitam dan seterusnya. Itu simply untuk memperebutkan objek yang sebenarnya bisa jadi patut diduga masing-masing pihak pun tidak mengerti sebenarnya kenapa kok objek ini kemudian menjadi harus diperebutkan. Bu Cleo mungkin bisa kasih contoh mungkin ya, objek apa sih yang sampai saat ini yang seakan-akan tuh, orang-orang tuh menginginkan, yang seakan-akan tuh itu sebenarnya mengimitasi, tapi seakan-akan itu keinginan saya sendiri loh. Mungkin Bu Cleo bisa sebutkan contohnya seperti objek, kayak tadi kan disebutnya iPhone 15. Mungkin secara general, apakah bentuknya hanya material, atau bahkan sampai hal-hal misalnya ide, kemudian sampai dia bisa liburan, itu apakah hal-hal seperti itu ya, objeknya ya? Iya, yang paling, gampang pembagiannya tentunya, termasuk ke dalam material gitu ya, yang disebut sebagai material itu kan bisa dipecah menjadi 2, konsumsi dan leisure gitu. Hmm, Jadi aktivitas yang intinya sesuatu yang melibatkan, pembelian dan kepemilikan, plus bagaimana seseorang kemudian, bisa memiliki waktu luang gitu untuk melakukan hal apapun, pergi kemana pun yang dia sukai. hmm, Itu desire yang, sampai saat ini menempati sebagai top top desire yang dimiliki oleh manusia modern gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau tarik lebih dalam lagi sebenarnya, di dalam psikologi pun ada konsep yang dekat-dekat dengan, object of desire yang dinamakan sebagai external life orientation. Jadi oke, orientasi hidup atau tujuan hidup yang sifatnya eksternal. ya, Gitu. Jadi sifatnya eksternal ini tadi sudah dicontohkan salah satunya adalah wealth ya, kekayaan. Tapi juga selain kekayaan orang juga tujuan hidup eksternal juga mencakup image ya, gitu. Image itu berarti dia, mendapatkan pujian terutama terkait sama, penampilan fisiknya. Lalu kemudian juga fame, dia menjadi terkenal, banyak orang kemudian, kagum, memuja-muja. Lalu kemudian juga, eksternal
orientation yang lain adalah terkait sama power. Power itu berarti kemampuan untuk kemudian memiliki kekuasaan atau mempengaruhi orang lain. Ya. Lalu yang terakhir, justru yang terlihat kebalikan dari power adalah kebutuhan untuk dianggap sebagai bagian dari lingkungan sosial yang dia inginkan. Jadi bagian dari inner circle tertentu yang dia rasakan penting, seperti itu. Itu termasuk ke dalam objek yang seringkali itu hasil menjadi mimetic desire gitu. Kalau saya perhatikan nih kayak di Buddhis juga ya, 8 kondisi Oh. dunia itu ya, dipuji, dicela, tapi orang maunya adalah yang positifnya. Kan nggak mungkin lah kalau orang, oh saya maunya dicela. Tapi orang selalu berkutat di situ-situ aja sebetulnya. Kalau nggak dipuji, dicela. Tapi orang selalu mengejar keinginannya adalah maunya yang positif. Dipuji, kemudian terkenal, kemudian ya untung. Kemudian yang lainnya adalah misalnya mendapatkan, selalu inginnya adalah yang positif. Justru ini adalah rejecting yang nggak enak ya Bu ya. Landasannya seperti itu ya Samanera ya. Jadi intinya adalah rasa senang itu dipertahankan dan kalau bisa itu sebanyak mungkin gitu ya. Sedangkan rasa tidak senang, rasa sakit itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Seperti itu gitu. Padahal realita di dalam hidup ini sebetulnya semakin seseorang mengejar keinginan itu kesenangan yang didapatkan itu sebetulnya nggak seberapa dan nggak akan bertahan lama, tapi setengah mati justru painful-nya gitu, Betul. menyakitkan sekali justru malah mengejar sesuatu yang ketika didapatkan pun orang tidak mengerti gitu, kok saya tetap kerasa kosong ya. Jadi saya pikir kalau saya sudah terkenal, sudah misalnya punya banyak followers gitu ya, sudah kemudian diundang ke sana sini, saya merasa tadinya saya pikir hidup saya akan lengkap. Gitu, tapi ternyata tidak, ternyata bukan itu, kemudian dia cari lagi gitu, coba lihat lagi, tengok kiri kanan, siapa nih, desire-nya siapa ini yang kemudian bisa saya copy lagi, dan seterusnya. Ya berharap bisa mengisi kekosongan malah menimbulkan kekosongan Iya. yang baru. Tapi itu memang ya sifatnya daripada desire. Kalau di Buddhis itu kan istilahnya adalah tanha ya Bu ya, nafsu keinginan. Ya kalau di Buddhis tanha ya semua adalah negatif, nggak ada yang positif. Ya, nggak tahu kalau di dalam psikologi apakah desire ini adalah ada yang sifatnya positif atau enggak. Tapi kalau di Buddhis ya namanya tanha itu adalah negatif. Tapi memang saya pernah baca salah satu khotbah ya di Buddhism itu disebutkan kalau kita udah punya desire, udah punya nafsu keinginan, itu akan diikuti dengan yang namanya pencarian. Ketika udah pencarian, itu adalah kita sampai rela untuk ya tadi Bu Cleo bilang sampai ada pertikaian satu sama lain, memperebutkan, sampai kita mengkoleksi dan sebagainya. Dan tidak jarang juga, kalau sampai barang yang kita cari atau yang kita inginkan itu sudah didapatkan dan hilang, wah kita bersedih tuh. Makanya kalau di Buddhis, desire itu adalah sumber penderitaan. Kalau menurut Bu Cleo gimana? Iya, konsepnya sepertinya desire kalau misalnya di dalam konsep Buddhis tanha gitu ya, itu sepertinya sesuatu yang lebih mendalam gitu daripada sekadar desire keinginan gitu dalam konsep yang modern gitu. Iya. Jadi desire keinginan dalam konsep yang modern itu dekatnya itu dengan feeling, dengan perasaan. Jadi dia belum sampai kemudian, nah ketika kemudian dosisnya itu kemudian over, baru kemudian itu yang sampai menimbulkan kegandrungan. Mungkin kegandrungan itu yang dalam konsep Buddhis tanha itu tadi ya. Itu yang sampai kemudian terobsesi. Terus kemudian seandainya ada orang lain yang memiliki apa yang kita miliki, kita tidak terima. Kayak begitu gitu. Oke. Bu Cleo balik lagi. Tadi ketika kita membicarakan terkait dengan objek daripada desire kita, sebetulnya ada di balik itu semua ya. Kita bukan menginginkan barangnya sebetulnya. Ada social rewards yang kita inginkan. Ada seperti semacam pengakuan dari sosial. Saya loh udah punya iPhone 15 sama seperti kamu, ya kan? Mungkin itu kali ya yang dikejar oleh orang itu bukan terkait dengan barangnya sebetulnya. Tapi yang lebih dikejar adalah pengakuan dari sosialnya ya. Gimana menurut Bu Cleo? Iya, betul. Betul yang dikatakan oleh Samanera ya. Social reward ini the most powerful reward untuk kita sebagai makhluk sosial gitu. Kalau tadi saya beri contoh tikus, kali ini saya beri contoh kalau pada anak kecil gitu ya. Anak kecil itu kan kalau ketika dia mempelajari suatu keterampilan yang baru, misalnya cara untuk mengikat tali sepatu gitu kan. Itu dia
tidak cukup bagi dia untuk bisa untuk mengikat tali sepatu dan kemudian mandiri, tapi dia pasti akan menengok kepada pengasuhnya, Iya. dan ketika dia mendapatkan pujian, itu kan dia akan cenderung kemudian mengulang kembali perilaku tersebut gitu. Dan dia setelah itu akan berusaha untuk meningkatkan lagi nih agar pujian, meningkatkan keterampilannya agar pujian itu bisa tetap dia dapatkan dari pengasuhnya. Sama seperti ketika, karena tadi sama Nera mencontohkannya iPhone 15 gitu ya. Sama seperti iPhone 15, memiliki iPhone 15 itu tidak cukup gitu, tapi itu harus dipakai untuk kemudian selfie, lalu kemudian orang lain juga perlu tahu bahwa yang bersangkutan punya iPhone 15 gitu. Kalau cuman punya dan disimpan di kamar, untuk apa? Seperti itu gitu. Jadi memang bukan masalah objeknya sendiri, tapi bagaimana kemudian kita merasa mendapatkan reward secara sosial gitu. Karena kita pada saat kita merasa mendapatkan social reward, kita merasa mendapatkan validasi. Bener kan tadi? Berarti keputusan yang saya ambil itu rasional. Buktinya sosial itu mereward saya. Seperti itu. Sampai saya pernah lihat satu video ya, mungkin orang pakai celana jeans gitu ya. Sampai itu kalau dia pakai iPhone 15, dibalik layarnya di depan supaya dynamic islandnya kelihatan. Oke. Nah, dia berusaha untuk tampilkan, tonjolkan sampai ngaturnya tuh lama banget. Begitu dia jalan jatuh iPhone-nya. Oh. Tapi Bu Cleo mungkin juga bukan hanya terjadi pada anak kecil ya sebetulnya ya. Orang dewasa pun sebenarnya begitu ya. Katakanlah butuh pengakuan dari sosial sebetulnya. Menurut Bu Cleo gimana? Iya, memang justru contoh yang diberikan pada anak kecil ini menunjukkan bahwa ini sebetulnya sesuatu yang sifatnya itu tidak sekadar dipelajari baru belakangan ketika sudah tumbuh dewasa gitu loh. Jadi kebutuhan untuk kemudian diakui, divalidasi itu ternyata sudah muncul sejak usia kanak-kanak gitu ya. Yeah. Ketika orang dengan semakin dewasa itu kebutuhan itu tidak berarti kemudian berkurang gitu. Bisa jadi kebutuhannya justru semakin meningkat karena kompleksitas kehidupan orang dewasa itu kan tidak cukup misalnya diakui di rumah saja. Dia harus diakui juga di tempat kerjanya, di lingkungan sosialnya, di media sosial dan seterusnya. Jadi kebutuhan untuk mendapatkan social reward yang disertai dengan keinginan itu kan, dengan anggapan bahwa seandainya keinginan ini dapatkan akan bisa memenuhi kebutuhan social reward tersebut, itu luar biasa besarnya gitu. Jadi antara keinginan dengan kebutuhan itu jadi campur aduk gitu loh sebenarnya. Saya kutip ya, sedikit Bante Utama sering katakan gini. Kalau keinginan dengan dengan kenyataan itu berbeda sedikit aja, itu sudah bentuknya penderitaan. Iya. Ya, apalagi kadang-kadang kita itu anggap itu sebagai kebutuhan. Itu kebutuhan kok. Nah, kemudian itu adalah keinginan, kalau nanti makin lebar jaraknya dengan kenyataan, penderitaan makin besar. Bu Cleo, sebelum kita bahas terkait dengan mediatornya, terkait dengan tadi teori si mimetic desire ini, saya mau ajak teman-teman mungkin bisa kasih respon atau bisa interaksi dengan kita. Kira-kira desire apa yang teman-teman akhir-akhir ini intens di pikirannya? Apakah dalam bentuk materials atau dalam bentuk misalnya saya pengen ke sana nih tapi belum tercapai dan sebagainya? Mungkin bisa nanti kita interaksi dengan teman-teman ya Bu Cleo ya. Oke, sekarang sambil kita tunggu respon dari teman-teman, mungkin Bu Cleo bisa jelaskan mediatornya itu seberbahaya apa sih sebetulnya dan senyata apa sih dia sebetulnya? Iya. Jadi kalau di dalam teori mimetic desire secara tradisional gitu ya, yang disebut sebagai mediator itu sifatnya bisa internal, bisa eksternal. Mediator internal itu yang bersumber dari bisa lingkaran terdekat kita gitu ya. Bisa keluarga, bisa teman, lalu kemudian lingkungan-lingkungan yang kita akrab, yang mana syarat untuk menjadi mediator internal itu desire atau keinginan yang kita miliki itu kita mimetik, kita imitasi dari si mediator, tapi kita juga bisa mempengaruhi desire yang dimiliki oleh mediator tersebut. Jadi sifatnya resiprokal gitu ya. Masih dekat lah dengan dia. Masih dekat. Okay. Ketika seseorang menginginkan mainan tertentu gitu ya, itu kan dia bisa mempengaruhi keinginan saudaranya juga mempengaruhi kalau ketika saudaranya punya keinginan untuk mendapatkan mainan yang lainnya. Okay. Gitu. Tapi selain mediator yang sifatnya internal, ada juga mediator itu yang sifatnya eksternal. Yeah.
Dan sifatnya eksternal itu mulai dari, orang-orang yang kemudian jadi idola kita gitu ya, selebritas, lalu kemudian, tokoh historis, sampai tokoh yang tidak real sekalipun gitu ya, Superman gitu misalnya atau Barbie, itu pun bisa menjadi agen dari mimetic desire eksternal Mmm, gitu. Itu kalau secara tradisional seperti itu. Dan dalam hal ini yang, mediator yang, eksternal itu kan kita bisa terpengaruhi, kita akan terpengaruhi oleh keinginan yang dia miliki, tapi kita kan tidak bisa mempengaruhi keinginan yang dia miliki gitu. oke. Eee, Keinginan yang dimiliki oleh para tokoh, para public, figur apalagi tokohnya real pun tidak gitu ya, tokoh, yang merupakan rekaan atau, idola-idola yang lain itu kan tidak tergantung pada kita, Mmm, seperti itu. Jadi sifatnya itu yang disebut sebagai eksternal itu seperti itu. iya. Bukannya kalau orang umum itu dalam konteks imitasi ya, mimetik tadi ya, bukannya bagus kalau kita meniru yang positif? Contohnya kalau idola kita kan, misalnya seorang pesepak bola, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo misalnya, wah dia mainnya bagus karena pakai sepatunya bagus. Nah, apakah kita nggak boleh meniru seperti itu, Bu? Persoalannya kan kita juga cenderung, sangat ini ya, kita cenderung sangat bias dan selektif dalam aspek yang kita tiru dari yang bersangkutan gitu loh. Kita kan tadi sebagai contoh contohkan adalah pesepak bola gitu ya. Kita kan kebanyakan bukan effort, bukan perjuangan dia, latihan yang kemudian dia lakukan dan seterusnya gitu ya, tapi sepatunya. Dan kita menganggap bahwa dengan memiliki sepatu tersebut kita bisa akan menjadi seperti dia gitu loh. Seperti Mmm, itu. Jadi dan ini dalam banyak contoh dalam kehidupan itu kita cenderung untuk memilih segi yang paling tidak painful kan sebetulnya dari, tokoh yang kemudian atau mediator yang kita tiru gitu loh. Jadi keinginannya sih sama gitu ya, tapi kemudian effort yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan tersebut itu yang paling tidak painful, yang paling, kalau syukur-syukur yang paling menyenangkan gitu kita berpikirnya. itu malah jadi nggak apple to apple ya. Kalau dikomparasi misalnya, orang dia kan bisa sukses gara-gara usahanya bukan gara-gara sepatunya ya. Seperti itu sebetulnya dan kita juga usaha yang dia tampilkan kita tidak pernah tahu gambaran secara keseluruhannya ya, kita kita barangkali hanya tahu sebatas apa yang kita dengar ceritanya atau yang sebatas apa yang kalau sekarang era media sosial ya, sebatas apa yang kita lihat tampak depan di media sosial gitu loh, kita tidak pernah tahu sebenarnya perjuangan dia sejak awal itu seperti apa nggak tahu, seperti itu. Oke. Bu Clio, apa sih dampaknya dari mimetic desire ini sebetulnya? Dampak bagi seseorang? Bahayanya tuh gimana? Jangka pendek, jangka panjangnya gimana? Mhm. Tadi, sempat saya sebutkan salah satu hal yang kemudian paling paling dekat konsekuensinya dari mimetic desire ini kan muncul rasa kemudian rasa iri dan rasa dengki gitu ya. Iya. Karena yang namanya objek dari mimetic desire ini selalu terbatas jumlahnya sehingga kemudian timbul kompetisi gitu. Tapi ini juga tidak berbicara kemudian tentang, baik buruk atau benar salah gitu yang namanya kompetisi apalagi di era kehidupan modern sekarang ini tuh hal yang tidak terhindarkan. Iya. Ini baru kemudian menjadi problem ketika kemudian cara yang kita pakai untuk kemudian memenangi kompetisi tersebut misalnya mencakup cara-cara yang kemudian melanggar aturan, melanggar norma dan seterusnya gitu. Nah, hal lain yang kemudian terjadi adalah, eee, dan bisa sangat berbahaya ketika ternyata kompetisi ini kemudian berakibat pada kekerasan, itu jadi ngebuki bareng-bareng, gebuk-gebukan gitu ya karena memperebutkan sesuatu yang, menjadi objek dari desire. Sampai pada titik tertentu ketika yang memperebutkan sudah terlalu banyak, ini butuh kambing hitam gitu, Mmm, butuh orang yang disalahkan, "Ini gara-gara kamu," gitu. Makanya semua jadi bertengkar, muncullah dinamikanya ya, mungkin teman-teman juga mengetahui seperti pengalihan isu dan sebagainya gitu pada saat istilahnya deadlock gitu loh. iya. Tiba-tiba muncul isu yang baru, objek desire yang baru lagi, sementara yang lama kita nggak pernah tahu nih solusinya gimana, akhirnya yang dapat siapa nggak ada yang tahu. Mmm. Seperti itu. Tapi menarik ya, lama-kelamaan kalau dilihat pada akhirnya si mediatornya yang disalahkan ya, ujung-ujungnya ya. Jadi seakan-akan padahal dia nggak nampak juga secara real dekat dengan kita, tapi seakan-akan dia kok bisa ya, dia menjadi dikambing hitamkan, "Ini gara-gara kamu sebetulnya, makanya saya kayak begini dan yang lain ikatnya jadi begini." Emang ada ya, yang membuat kita tuh seakan-akan bisa dekat dengan si mediator yang secara eksternal tadi?
Kan, sebetulnya ada prinsip yang namanya homofili ya. Jadi kita itu kecenderungan alamiah manusia untuk menjalin kekerabatan dengan, eee, orang-orang yang dianggap sejenis gitu loh. Iya. Jadi kecenderungan ini kemudian kan semakin teramplifikasi ketika era sosial media sekarang ini gitu. Jadi dulu tuh untuk menemukan yang sejenis itu ya hanya di lingkaran terdekat saja, tapi kan sekarang kan ya dengan adanya sosial media kita bisa nemu komunitas yang nun jauh berada di sana gitu, yang punya misalnya hobi yang sama, yang punya misalnya cita-cita yang sama, dan seterusnya seperti itu gitu. Jadi memang, eee, kecenderungan untuk berdekatan dengan yang sejenis ini sesuatu yang memang sejak dahulu kala mengawal pola kekerabatan manusia sampai ke masa modern sekarang ini difasilitasi dengan keberadaan media sosial. Kita makin merasa bahwa ternyata yang sama dengan saya itu banyak ya ternyata seperti itu gitu. Gitu ya. Jadi kayak algoritmanya saling menemukan ya satu sama lain ya. Algoritmanya saling menemukan. That's why kan ini sama Nera kalau tadi digambarkan seperti lingkaran gitu ya. Ada yang namanya Internal. internal, jadi mediator yang dari internal dan Dekat dengan ada kita yang ya. eksternal gitu ya, yang dekat dengan kita dan kata kuncinya kita bisa saling mempengaruhi. Jadi dia bisa timbul desire karena kita dan kita juga bisa timbul desire karena dia gitu. Bisa saling meniru gitu. Terus ada yang sifatnya eksternal. Nah, kalau sosial media itu sebenarnya dia ada di titik ini ya, overlap di antara internal dan eksternal gitu. Irisannya ya. Ada di irisannya, Oke. betul. Antara internal dan eksternal karena yang namanya sosial media itu kan jarak seakan dipotong gitu ya. Kita kalau misalnya kita menjadi follower dari katakanlah tokoh, figur publik gitu kan. Kita merasa dekat dengan yang bersangkutan gitu, sehari-hari kita lihat kok aktivitasnya dari bangun tidur dia posting apa, sampai kemudian dia apa yang kemudian menjadi keresahan dia, apa yang kemudian menjadi keinginan dia dan seterusnya gitu. Dan kita follow dia, kita bisa nge-love dia, kadang kita juga kaget kok tiba-tiba di-love juga atau di-share gitu postingan yang kita buat. Jadi kita merasa bahwa wah ini ternyata postingan saya dilihat loh oleh idola saya, seperti itu. Itu kan algoritma pintarnya media sosial kan Ya. kayak begitu gitu loh. Padahal ya sepertinya sih nggak peduli juga sebenarnya yang tokoh idola itu dengan kita gitu, sama seperti dulu, cuman karena jarak yang seakan-akan terpotong gitu ya, bisa saling mem-follow seperti itu, kita nganggapnya itu deket gitu. Kita nganggapnya itu agen internal kita, which is tidak gitu, dia ada di irisan sebetulnya antara internal dan eksternal. Padahal mungkin aja cuma kepencet ya Bu ya. Mungkin salah pencet gitu ya, maksudnya mencet yang lain gitu. Tapi kita sudah sangat GR. Jadi kecenderungan media sosial ini menjadi agen, bahkan bukan dinamakan agen, ada beberapa peneliti yang menamakannya sebagai mesin ya. Dinamakan sebagai mesin mimetik karena dia ini membuat kecenderungan alamiah kita untuk GR gitu ya. Merasa bahwa kita itu hebat, seseorang, sesuatu, center dari segala pengalaman yang ada dalam kehidupan ini itu menjadi semakin terbooster gitu dengan adanya keberadaan media sosial gitu. Kita yang tidak butuh banyak effort kok untuk mendapatkan misalnya like dan komen, tidak hanya dari lingkaran dekat kita tapi juga follower yang kita siapa saja kita nggak tahu gitu. Bahkan kadang tokoh idola kita gitu yang kemudian me-like karena simply postingan yang kita buat. Itu membuat kita jadi merasa GR sekali gitu, kita wah hebat ini saya dengan posting seperti ini saya bisa jadi agen mimetik dari orang lain. Dan bukan hanya GR, kadang-kadang sotoy juga ya. Gimana tuh? Kayak sotoy. Seakan-akan kita tahu semua tentang dia gitu loh. Sampai dia bangun tidur sampai menjelang tidur, kita tahu semua tentang dia. Tapi kalau kita ketemu orang lain dan kita bercerita, seakan-akan kita yang paling tahu. Mungkin sekarang ada komen dia si paling tahu. Atau emang boleh kah tahu gitu kah? Kayak gitu kebanyakan jadinya. Dan kadang malah saling berantem gitu ya di antara orang yang sama-sama merasa paling tahu dengan tentang yang bersangkutan gitu kan. Iya. Akhirnya saling berdebat gitu, sementara yang bersangkutan sendiri itu tahu keberadaan orang yang berantem itu saja tidak seperti itu gitu. Kata sepupu saya, ngapain sih perhatiin orang itu mulu? Dia tahu lu hidup aja enggak katanya. Itu penggambaran yang tepat sih. Dia tahu hidup aja enggak.
Oke Bu, tadi kita kan ngomongin tentang sosial media. Saya tertarik dengan sistem yang di sosial media itu yang membuat kita tuh menjadi seakan-akan hanyut dengan arusnya yang semakin deras. Contoh kita kalau sudah terprovokasi untuk selalu mengikuti, mengimitasi yang kita idolakan, atau bahkan kita punya semacam fantasi lah, saya ingin terkenal dan sebagainya. Itu kan sistemnya seperti love, comments, dan juga engagement-nya kan semacam itu kalau di Instagram ya. Mungkin seperti di platform lain, ya nggak beda jauh seperti itu. Nah gimana tuh? Idealnya menurut Bu Cleo, orang-orang saat ini kan selalu mengajar itu. Kalau untuk kepentingan jualan saya pikir oke lah ya. Tapi kadang-kadang dia nggak jualan, dia nggak endorse, dan dia nggak ada apa-apa sebetulnya. Tapi dia selalu ingin dapat engagement tinggi. Menurut Bu Cleo gimana? Itu ada sebenarnya masih ada satu konsep lagi yang terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Samanera tadi yang dinamakan sebagai system of desire gitu loh. System of desire-nya. Iya, Ya. jadi selain mencakup bahwa ada kita gitu ya, diri kita, ada mediator dan ada kemudian objek dari mimetic desire gitu ya. Ada sebenarnya semua ini berada dalam suatu sistem. Nah, sistem ini kan secara sederhana contohnya ketika kita menginginkan untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah atau di kampus gitu kan. Itu kan sistem yang dibuat oleh para pemegang Ya, eee, stakeholders-nya lah ya. para pemegang para stakeholder dan pemegang kebijakan dan peraturan seperti itu bahwa batas nilai segini sampai segini dapat nilai A. Iya. Misalnya seperti itu sehingga kita jadi menginginkan mendapatkan nilai segitu karena untuk dapat nilai A. Karena kalau dapat nilai A maka akan dipuji. Ketika dipuji maka akan keinginan kita yang berikutnya akan difasilitasi dari orang tua dan seterusnya. Kayak begitu dan media sosial juga tanpa kita sadari sebetulnya sistem yang ada itu ya pemilik platform dari media sosial itu sendiri gitu. Iya. Termasuk juga kenapa kemudian yang disediakan love ya. Love dan like gitu. Tapi kan unlove gitu kan itu kan tidak ada Tidak tombol ditampilkan itunya ya. gitu. Kemudian juga komen, lalu kemudian juga share. Kuncinya kan engagement ya. Gitu dan semakin banyak suatu posting itu mendapatkan komen. Kalau love aja nggak cukup, komen itu meskipun cuma komen tanda pentung apa tanda love gitu misalnya seperti itu atau tanda orang senyum itu sudah cukup untuk membuat kemudian algoritmanya bergerak lagi gitu untuk kemudian mempromot postingan tersebut. Itu kan sistem yang dimiliki oleh penyedia platform media sosial yang menyebabkan kita yang nggak ngerti. Kalau kita tidak tahu cara bekerjanya kita menganggap bahwa oh ini saya dapat like dan komen dan share ini karena memang hebat banget postingan yang saya buat gitu loh. Padahal simply karena ya seperti itu cara algoritmanya bekerja. Kadang-kadang Gitu. kalau di umat Buddha itu komennya cuma sadu aja padahal. Nah, itu tapi kalau semakin banyak komen yang seperti itu nanti postingan yang muncul terus gitu Muncul loh. terus ya. Ketimbang cuma di like kalau di YouTube atau di love seperti itu. Iya. Gitu. Dan yang disebut sebagai love like komen, kalau komen itu masih butuh lebih banyak effort lah. Tapi kalau like gitu ya, klik like seperti itu tuh kan effortnya sebenarnya tidak banyak gitu loh. Ya. Tapi dampak dari di like itu kan karena sifatnya itu intermittent ya, tidak intermittent reward gitu. Iya. Jadi rewardnya itu secara berkala dan kita tidak pernah tahu gitu loh kapan postingan seperti apa sih yang akan mendapatkan love gitu ya. Yang paling banyak gitu ya. Yang paling banyak itu jadinya nagih seperti orang berjudi jadinya gitu karena rewardnya tidak terus menerus muncul. Kalau kita dapat reward, sosial reward secara terus menerus yang ada bosen. Kita jadi males untuk kemudian terlibat dalam hal yang sama lagi. Tapi kalau misalnya kadang dapat kadang enggak ini muncul rasa penasaran lalu kemudian juga bikin kita jadi terus pengen nyoba gitu loh. Ini kan pintarnya system of desire dari platform media sosial kan seperti itu gitu. Iya. Tapi saya juga pernah ya sesekali saya iseng gitu ya. Saya lihat di TikTok live gitu. Sekarang itu orang tuh menurut saya aneh-aneh sih ya. Suka yang anti mainstream. Tapi malam-malam tuh kalau jam 12, jam 11 tuh nyari hantu. Nah karena itu menjadi sebuah tren, lagi hype, yang lain tiru. Dan dari situ karena dilihat algoritmanya tinggi, algoritmanya tuh mainnya seakan-akan ya di situ terus dan tinggi tuh ya pengikutnya, kemudian engagementnya tinggi, ada yang gift dan sebagainya. Itu yang lain niru. Nah nanti dari yang saling tiru ini, itu dia saling lihat loh Bu.
ketika saling lihat mereka langsung membandingkan. "Loh, saya ini asli loh, nggak ada settingan dibandingkan dia tapi dia lebih banyak." Itu salah satu dampak yang semestinya harus kita perhatikan juga ya. Hmm. Dari kita ingin meniru orang lain itu akan menimbulkan yang namanya tadi ada pertikaian, kemudian membandingkan. Nanti seakan-akan ya ada clash lah sebetulnya. Itu kayak gitu ya sebetulnya permasalahannya kalau di sosial media dimanapun ya. Iya, betul. Dan karena juga untuk men-trace ini sebenarnya ide awalnya dari siapa itu kan juga sangat sulit ya, karena juga rata-rata juga sudah dikombinasikan, sudah kemudian divariasikan Iya. dan macam-macam gitu. Kalau kemudian dibilang ada istilah diberi sentuhan personal gitu ya, ya ke masing-masing pihak berusaha untuk memberikan sentuhan personal sehingga kemudian root-nya di mana kan tidak ketemu gitu. Dan ya itu betul bahwa persaingan itu terjadi karena masing-masing merasa dirinya atau apa yang dia posting itu lebih unik gitu loh. Kamu cuma niru saja tapi kok dapat misalnya, engagement yang lebih besar daripada yang saya dapatkan, padahal ide aslinya kan dari Dari saya gitu dari ya. saya, kayak begitu. Iya. Eee, Bu Cleo tadi ada sebutkan bahwasanya kalau desire ini belum sampai merujuk kepada nafsu keinginan yang sifatnya adalah seperti di Buddhis ya, kegandrungan begitu ya, sampai dia gandrung begitu. Tapi akankah ini berpotensi juga untuk menimbulkan yang namanya attachment atau kemelekatan, kegandrungan itu? ya dia pasti dia punya potensi untuk kemudian menimbulkan kegandrungan tersebut ya, ketika kemudian, eee, semakin lama itu tidak ada kemudian, keinginan yang kemudian dia dia belajar gitu loh dari sebenarnya hakikat atau sifat atau mekanisme cara bekerjanya keinginan ini seperti apa sih? Apakah perlu misalnya setiap keinginan yang saya miliki gitu ya, itu kemudian langsung saya turutin, kayak begitu? Apakah sebenarnya ketika saya sudah belajar untuk membedakan ini sebenarnya saya pengen pergi ke Surabaya, bisa naik apapun sebenarnya ya asalkan sampai di Surabaya kan ada tugas yang harus saya kerjakan, atau sebenarnya saya ingin ke Surabaya dan maunya itu naik Pajero. Hmm, Seperti itu, sebenarnya pengen ke Surabaya atau pengen naik Pajero gitu. hmm, Nah, kalau semakin dia kemudian bisa membedakan sebenarnya mana sih yang keinginan yang kemudian dimiliki dan, ap apa kemudian, konsekuensinya ketika dia tidak selalu menuruti keinginannya dia, maka bisa jadi kemudian dia akan lebih belajar untuk mengendalikan dirinya gitu loh, sehingga kemudian tidak terus-menerus terseret oleh arus keinginan yang menimbulkan kegandrungan dan berbagai kelanjutannya seperti itu gitu. iya. Bu Cleo, ini permasalahan yang saat ini ada ya. Tadi kan balik lagi ke Bu Cleo bilang, orang itu paling nggak senang kalau dibilang tuh dia emosional dan dia meniru orang lain. Nah, apa sih yang membuat orang itu menolak gitu loh? Menolak seakan-akan tuh mimetic desire tuh dia nggak lakukan sebetulnya. Apa menurut Bu Cleo? Karena kalau misalnya dasar dari experience atau pengalaman itu kan harus ada sesuatu yang kemudian, unik gitu loh. Unik yang merupakan ciri khas dari dia sehingga ketika dia unik itu dia bisa menjadi center atau menjadi pusat dari kehidupan ini gitu. Kalau Hmm, misalnya dia tidak unik gitu ya, ya niru-niru orang lain, ini kan dia seperti kalau dalam tata surya itu dia bukan mataharinya, dia cuma planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari gitu loh, hmm, seperti itu. Pengennya kan dia yang jadi mataharinya, dia lupa bahwa matahari itu bukan hanya matahari yang ada di galaksi kita aja sebetulnya, seperti itu. Tapi posisi itu terus-menerus berusaha untuk dipertahankan gitu loh, sehingga dia untuk memberi makan kepada ya egonya dia, self-nya dia selalu membutuhkan sesuatu yang baru, novelty ya, harus ada sesuatu yang baru, dia menjadi center dan itu akan bisa menunjukkan kepada orang lain, "Tahu nggak sih kamu siapa saya? Kamu nggak tahu sih hmm, kamu sedang berhadapan dengan siapa?" Kayak begitu, gitu. Jadi memang kalau diurut-urut dari hal yang tampaknya sederhana ya sama Nera ya, kayak, oh sebatas keinginan aja tapi itu root of the problem-nya itu sebenarnya sangat, akarnya itu mendalam gitu loh karena terkait dengan konsep self ya, gitu. oke. Ini kan sebenarnya yang berbahaya adalah tentang ketidaksadaran kita sebetulnya. Kalau kita punya mimetic desire, yang kita tuh selalu menyangkal, enggak kok, enggak kok, enggak kok, enggak kok," begitu. Nah, dalam arti ini, apakah sebetulnya ketidaksadaran ini bisa bisa apa namanya,
bisa seakan-akan dikurangi begitu dalam diri kita. Mestinya tuh kita harus, oh ya kalau saya punya keinginan saya bisa sortir, tapi itu kan nggak mudah ya, bagi kalangan umum kan sulit ya. Kira-kira pendekatan apa yang paling memungkinkan lah untuk membuat kita tuh bisa lebih sadar? Ikut kelas meditasinya sama Iya, Nera tuh itu yang sih udah selesai selesai jam langsung 9. ceritanya. Langsung selesai ceritanya kalau dari Bu Cleo dong. Saya mau dengar dari pendekatan saintifiknya seperti apa? Iya, pendekatan yang kemudian ditawarkan oleh mindfulness ini sendiri kan kemudian mindfulness itu beda sama anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa mindfulness itu bekerjanya di lapis ketidaksadaran gitu loh. Sebenarnya mindfulness ini kan dia itu pekerjaannya justru di lapis kesadaran gitu, Oke. gitu. Justru malah, apa ya, kenapa dia kemudian berusaha untuk membuat kita itu meskipun memang tidak akan pernah bisa sepenuhnya rasional, tapi kontribusi emosi itu berusaha untuk diminimalkan gitu loh sebetulnya dengan kita berlatih untuk mindful Mmm, gitu. Dan, jadi dengan kita kemudian lebih banyak incas ya, apa ya, incas itu mengambil peran di dalam kehidupan kita sendiri termasuk juga di dalam membuat keputusan, lalu kemudian juga, eee, menghadapi berbagai macam konsekuensi akibat pilihan yang kita ambil dan seterusnya, itu kan latihan sepanjang hidup terus-menerus gitu loh. Keputusan yang tadi hari ini dielu-elukan itu bisa bisa jadi besok di kemudian hari itu jadi keputusan yang kemudian kita sesali. mmm, Dan pujian-pujian yang kita terima atas satu hal yang kita posting hari ini di kemudian hari itu bisa jadi caci maki gitu loh untuk mmm, postingan yang sama, kayak begitu. Itu kan sudah nature dari reality gitu, belajar mmm, untuk kemudian, eee, mindful itu kan mengenal itu juga ya bahwa itu jangan terlalu kaget deh kalau kalau punya kalaupun keinginanmu tercapai, kalaupun keinginan tidak tercapai jangan terlalu sedih juga gitu, jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih, karena senang nanti setelah ini akan ada kesedihan, sedih setelah ini nanti akan ada kesenangan. Waspada terus seperti itu gitu. mmm, oke. Tuh. Jangan terlalu kaget dan jangan terlalu sedih ya? Iya kalau kalau senang jangan jangan terlalu senang juga, kalau kalau sedih juga jangan terlalu sedih juga, tapi kan ini sulit ya karena banyak orang itu yang merasa bahwa dalam kehidupan ini harus ada naik turun emosi lah yang membuat dia hidup gitu loh. Mmm, oke. Karena bisa nuanyis sampai yang luar biasa, karena bisa ketawa sampai sebebas-bebasnya, maka hidup itu seperti itu gitu loh. Ya benar itu adalah dalam kurung penderitaan hidup gitu loh sebenarnya. Oke, Bu Cleo, terkait dengan mindfulness sudah dibahas terkait dengan korelasinya terhadap mimetic desire. Mungkin dari Bu Cleo ada tambahan terkait dengan mimetic desire ini? Ada yang belum terbahas? Saya penasaran sih sebenarnya kalau tadi kan sudah banyak membahas mengenai peran orang lain mediator gitu ya dari perspektif saintis, dari perspektif sains gitu ya. Hmm? Bahwa sebagai makhluk ultra sosial ini kita, kecenderungan kita sangat kuat untuk mengimitasi, desire dari orang lain gitu. Kalau dari perspektif, Pali Canyon sendiri itu seperti apa gitu? Peran dari orang lain itu apakah juga menjadi memungkinkan untuk menjadi patron atau model atau pelindung atau seperti apa gitu? Sangat memungkinkan, makanya ada istilahnya kalau di dalam, istilah Buddhis namanya parato gosa. Mmm, Parato tuh eksternal orang lain, gosa tuh suara. Kita harus hati-hati kalau mungkin kita pernah dengar Pak Wahyu bilang itu kan, hati-hati loh kalau kita bersosialisasi atau berafiliasi dengan seseorang, bisa jadi dia kalau toxic itu dia malah kayak mengkalikan mmm, gitu loh, mengkalikan hal yang negatif dalam diri kita. Nah, paratogosa atau, suara dari orang lain itu sangat berperan penting. Contohnya ya kalau di zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan trennya adalah, kehidupan bertapa. Itu kan dari mulut ke mulut tuh ya. mmm, Nah, tapi maaf ya, satu kondisi, eee, Siddhartha saking ingin mencari yang namanya pencerahan, segala cara tuh dilakukan. Dan itu meniru mmm, dari sosok orang yang dianggap adalah, sebagai otoritas dia saat itu. Tapi ketika nggak menemukan pencerahan, ya akhirnya merasa ya harus selektif nih terhadap apa yang dikatakan sebagai paratogosa, suara dari eksternal. Karena bisa jadi itu adalah misleading kepada, wrong view, kepada pandangan yang salah. Kalau menurut di dalam Buddhisme justru ya hati-hati juga, itu menjadi satu, faktor yang besar, karena hanya ada 2 tuh.
Yang pertama adalah paratogosa, yang kedua adalah yoniso manasikara. Yoniso manasikara adalah kita kontemplasi dengan pemahaman kita, dari kita belajar dan sebagainya. Jadi kalau dilihat berapa persen nih, ya 50-50 lah. Hmm, 50-50 lah. oke. Makanya ngeri juga kalau pihak eksternal itu bisa, kalau dia kita anggap sebagai otoritas, sebagai sesuatu figur yang memang bisa ditiru dan sebagainya. Meskipun itu salah, itu dilakukan. Iya. Itu mengerikan sebetulnya. Makanya kadang-kadang kita lihat ya di sosial media kan banyak begitu ya. Meskipun itu salah, tapi karena dia tren ya kita ikuti terus menerus supaya kita masuk ke dalam algoritma mereka. Padahal Iya. itu nggak menguntungkan kita sama sekali loh. Kalau dari Valikanen sih begitu, Bu Cleo. Oke. Iya, Yang 50-50 kalau menurut saya. Oke. Apalagi kalau sudah sosok atau figur gitu ya. Jadi apapun yang kemudian dikatakan ya kita anggap benar dan harus kita ikuti gitu ya, seperti itu. Yes, betul. Makanya kalau di Buddhis Oke. kan adalah prinsip yang dipegang adalah ehipassiko. Sebelum kamu terima dari pihak eksternal tentang apapun itu, maka ehipassiko nih. Buktikan dulu apakah itu rasional, apakah itu memang sesuai dengan pengalaman, apakah itu memang itu sesuai dengan apa yang kebenaran di masyarakat, dan apakah itu relevan dengan kebenaran yang sejati. Kalau enggak, kamu bisa tolak kok. Even itu yang mengatakan Buddha sendiri loh. Ya nggak harus diterima sebetulnya. Kan itu berbahaya. Kalau Bu Cleo tadi bilang ya berbahaya bagi diri sendiri dong. Tapi saya mau tanya terakhir mungkin ke Bu Cleo. Tadi kan Bu Cleo kan sudah ngomong di jangka pendek dan sebagainya masalah dampaknya. Mungkin yang terakhir, mengingatkan teman-teman yang ada di YouTube dan di kalangan muda yang ada di luar sana. Jangka panjang kalau kita diamkan terus ini mimetic desires, apa tuh kedepannya yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya adalah kita menjadi sudah tidak bisa membedakan lagi sebetulnya antara mana kemudian hal yang bermanfaat dan kemudian hal yang berbahaya bagi diri kita sendiri maupun orang lain gitu loh. Jadi ketika kita ingin mengembangkan diri kita gitu ya dengan melakukan kebaikan, kemudian mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, itu kan sesuatu hal yang kemudian perlu untuk dikawal oleh seperangkat kesadaran gitu loh, bahwa terus-menerus mengejar keinginan itu kan yang kemudian pada saat tercapai pun tidak akan menghasilkan, justru bukan malah membebaskan kita dari keinginan, malah justru makin menjerat kita terhadap keinginan yang berikutnya, itu bisa jadi justru malah toksik gitu. Kita jadi tidak lagi bisa membedakan ini saatnya untuk out loh, untuk keluar, ini saatnya kemudian untuk misalnya pindah. Jangan lagi follow ini, jangan lagi kemudian posting hal yang seperti ini, udah nggak bisa membedakan gitu loh, simply karena kita merasa itu jalan satu-satunya untuk mendapatkan kemudian apa yang kita inginkan, kayak begitu. Jadi dalam jangka panjangnya tentunya dampaknya bukan hanya dampak terhadap personal individu ya, tapi juga terhadap sosial, itu kan hubungan persahabatan, keluarga dan seterusnya yang bisa jadi retak gara-gara itu, bisa jadi pertikaian antar kelompok, bisa jadi violence, kekerasan antara dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, seperti itu gitu. Iya. Maka kita harus hati-hati dengan mimetic desire ini ya. Iya. Harus kita waspada setiap waktu, setiap saat. Teman-teman, terima kasih. Ini adalah diskusi kita bersama dengan Bu Cleo pada malam hari ini terkait dengan mimetic desires. Episode 1 ya. Episode pertama artinya ada episode kedua, ketiga, dan keempat. Dan itu artinya Anda harus ikuti instruksi saya tadi. Nyalakan lonceng subscribe-nya supaya Anda dapat terus notifikasi terkait dengan live kita yang berikutnya. Oke teman-teman, itulah Bu Cleo Putri Yusaini terkait dengan mimetic desire. Sampai bertemu lagi dengan saya juga, Samanera Abisarana sebagai host. Terima kasih, selamat malam semuanya. Sukiwanto Namo Buddhaya.